Di balik gemerlap politik Jepang yang tampak tenang dan teratur, ada sebuah kisah yang jarang diungkap ke permukaan. Sebuah kisah tentang ambisi, idealisme, dan kesunyian seorang tokoh yang pernah hampir mengguncang peta kekuasaan negeri Sakura. Namanya Shigeru Ishiba, sosok yang dikenal cerdas, tegas, dan memiliki visi berbeda dari para politisi pada umumnya. Ia bukan hanya sekedar nama dalam daftar panjang pejabat Jepang, melainkan simbol dari perlawanan terhadap arus besar partai dan sistem politik yang nyaris tak bisa ditembus. Dalam perjalanannya, Ishiba sempat menjadi harapan baru bagi banyak warga Jepang yang jenuh dengan politik lama. Ucapannya lugas, pandangannya tajam dan keberaniannya menentang kebijakan partai menjadikannya figur langka di tengah budaya politik yang cenderung berhati-hati. Namun semakin tinggi dukungan datang, semakin besar pula tekanan yang mengintainya. Dari dalam partai, muncul intrik halus yang perlahan meruntuhkan langkahnya. Dan disinilah cerita itu berubah arah. Ketika ambisi besar mulai berbenturan dengan kenyataan pahit, Shigeru Ishiba harus menghadapi dilema yang tak semua politisi sanggup menanggungnya. Antara tetap berjuang melawan sistem, atau mundur dengan menjaga kehormatan terakhirnya. Kini, di tengah perubahan politik Jepang yang terus bergerak, nama Ishiba kembali disebut. Bukan karena kekuasaannya, melainkan karena keheningan yang ia pilih. Sebuah akhir dari ambisi panjang, dan mungkin awal dari kisah lain yang belum pernah benar-benar berakhir. Untuk memahami sosok Shigeru Ishiba, kita harus menelusuri kembali perjalanan panjang politik Jepang pasca era modernisasi. Dalam politik Jepang yang dikenal sangat disiplin dan tertata, munculnya seorang tokoh dengan pandangan yang tajam dan berani menentang arus utama bukanlah hal biasa. Ishiba lahir dari keluarga politikus di prefektur Tottori, daerah yang jauh dari hiruk-pikuk Tokyo. Ayahnya, Jiro Ishiba, adalah anggota parlemen yang cukup berpengaruh di masanya. Dari keluarga inilah, Ishiba kecil mulai mengenal dunia politik. Bukan sekedar sebagai ajang kekuasaan, tapi sebagai tanggung jawab moral terhadap rakyat. Setelah menamatkan pendidikan di Universitas Keio, salah satu kampus bergengsi di Jepang, Ishiba memutuskan untuk masuk ke dunia politik dengan membawa semangat reformasi. Ia bergabung dengan Partai Demokrat Liberal, LDP, partai yang sudah puluhan tahun mendominasi kekuasaan Jepang. Namun berbeda dengan banyak rekan separtainya yang lebih memilih jalur aman, Ishiba tampil dengan gaya yang keras dan jujur, seringkali mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggapnya tak berpihak pada kepentingan nasional. Karirnya menanjak cepat. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian, dan beberapa posisi penting lainnya. Tapi justru sikapnya yang terlalu jujur dan terbuka, membuat banyak elit partai merasa tidak nyaman. Di balik layar, banyak yang mulai menjauh, bahkan menjadikannya sosok yang berbahaya bagi stabilitas partai. Namun bagi publik, Shigeru Ishiba adalah harapan baru, seorang pemimpin yang berani berbicara di tengah budaya diam. Ketika banyak politisi berusaha menjaga citra, Ishiba justru berbicara apa adanya, bahkan jika itu berarti menentang kebijakan pemerintahnya sendiri. Popularitasnya melonjak, dan tak sedikit yang percaya bahwa suatu hari ia akan menjadi Perdana Menteri Jepang. Tapi politik Jepang tak pernah sesederhana itu. Dalam sistem yang sangat bergantung pada kesetiaan partai dan dukungan internal, idealisme justru sering menjadi beban. Perlahan tapi pasti, langkah Ishiba mulai terhambat oleh permainan kekuasaan di dalam LDP. Ia sering kalah tipis dalam pemilihan internal partai, bukan karena ia tak kompeten, tapi karena keberaniannya menantang struktur yang sudah mengakar terlalu dalam. Di tahun 2025, panggung politik Jepang kembali bergejolak. Setelah sempat membawa harapan baru ketika menjabat sebagai Perdana Menteri, Shigeru Ishiba kini menghadapi kenyataan pahit, dukungan untuk partai yang ia pimpin, Partai Demokrat Liberal LDP, menurun drastis. Pemilihan anggota majelis tinggi pada pertengahan tahun menjadi titik balik besar. Koalisi yang selama puluhan tahun menguasai parlemen, kehilangan mayoritas untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Jepang. Kekalahan itu bukan sekedar hasil pemungutan suara, tapi juga cerminan kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai lamban menghadapi stagnasi ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat. Di tengah situasi itu, nama Shigeru Ishiba tiba-tiba menjadi sorotan bukan karena gebrakannya, melainkan karena skandal yang mengguncang reputasinya. Media Jepang mengungkap adanya pembagian voucher belanja dari kantornya kepada sejumlah anggota parlemen muda. Meski Ishiba menjelaskan bahwa uang tersebut berasal dari kantong pribadinya dan tidak terkait dengan politik uang, persepsi publik terlanjur berubah. Bagi banyak warga, peristiwa itu menjadi simbol betapa rapuhnya batas antara idealisme dan praktik politik yang kotor.
Tekanan dari dalam partai pun kian menguat. Banyak faksi internal yang sebelumnya mendukungnya mulai menjaga jarak. Dalam sistem politik Jepang yang sangat bergantung pada kesetiaan kelompok, kehilangan dukungan internal sama artinya dengan kehilangan kekuasaan. Pada awal September 2025, Ishiba akhirnya mengambil keputusan yang sulit. Ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden LDP dan Perdana Menteri Jepang. Dalam pernyataannya, Ishiba menegaskan tidak akan ikut dalam pemilihan ketua partai berikutnya, sebuah langkah yang menandai berakhirnya satu bab penting dalam perjalanan politiknya. Jepang kini tengah bersiap menghadapi perubahan besar. Partai LDP akan memilih pemimpin baru pada pertengahan Oktober, sementara beberapa nama mulai mencuat sebagai penerus potensial, Shinjiro Koizumi, Sanae Takaichi, Yoshimasa Hayashi, dan Takayuki Kobayashi. Namun berbeda dari masa-masa sebelumnya, kali ini LDP tak lagi berdiri di atas pondasi yang kuat. Mereka harus membangun koalisi baru, membuka pintu bagi partai oposisi, dan menghadapi gelombang ketidakpercayaan publik yang semakin membesar. Dalam konteks yang lebih luas, Jepang tengah mengalami perubahan arah politik. Masyarakat mulai menuntut transparansi, regenerasi kepemimpinan, serta kebijakan ekonomi yang lebih berani. Di tengah arus global yang penuh ketidakpastian, dari krisis energi hingga tekanan geopolitik di Asia Timur, posisi Jepang kini lebih rapuh dibanding 1 dekade lalu. Dan di balik semua itu, nama Shigeru Ishiba tetap menjadi pengingat bahwa ambisi sebesar apapun tanpa kepercayaan publik pada akhirnya akan tenggelam dalam keheningan sejarah. Kejatuhan Shigeru Ishiba bukan hanya peristiwa politik biasa. Ia menjadi simbol dari betapa rumitnya politik Jepang modern, di mana integritas bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan terbesar. Banyak rakyat Jepang yang dulu melihat Ishiba sebagai sosok pembaharu, kini merasa kehilangan arah. Ia adalah salah satu dari sedikit politisi yang berbicara terus terang tentang masalah struktural di negaranya, ketimpangan generasi, stagnasi ekonomi, dan sistem birokrasi yang terlalu kaku untuk berubah. Maka ketika ia akhirnya mundur, publik seolah melihat harapan yang lama mereka pegang perlahan menguap bersama kepergiannya. Namun di balik mundurnya Ishiba, ada banyak misteri yang belum terjawab. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa tekanan terhadapnya jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Faksi-faksi lama dalam LDP yang merasa terganggu oleh reformasi yang ia dorong, diduga memainkan peran halus dalam menggoyahkan kepemimpinannya. Skandal voucher yang mencuat di awal tahun bahkan dianggap oleh sebagian analis sebagai pukulan politik yang dirancang dengan rapi. Sebuah strategi klasik untuk menjatuhkan sosok yang terlalu idealis di tengah sistem yang tak ingin diubah. Di sisi lain, banyak kalangan muda Jepang yang justru melihat kepergian Ishiba sebagai awal dari kebangkitan politik baru. Di media sosial, muncul gelombang diskusi yang menyoroti perlunya Jepang melahirkan generasi pemimpin yang lebih terbuka, transparan, dan berani keluar dari tradisi politik lama. Fenomena ini menandakan pergeseran besar dalam cara masyarakat Jepang memandang kekuasaan, bahwa kepemimpinan tak lagi diukur dari usia dan senioritas, melainkan dari kejujuran dan keberanian menentang sistem. Uniknya, meski Ishiba memilih diam setelah pengunduran diri, pengaruhnya justru tak hilang. Nama dan pandangannya masih sering dikutip dalam diskusi publik, seolah menjadi suara hati nurani yang terus mengingatkan Jepang akan cita-cita reformasi yang belum tercapai. Dalam dunia politik yang penuh intrik dan kepalsuan, keheningan Shigeru Ishiba justru menjadi gema paling keras. Sebuah misteri yang membuat banyak orang bertanya, apakah ia benar-benar sudah menyerah, atau justru sedang menunggu saat yang tepat untuk kembali. Perjalanan Shigeru Ishiba bukan hanya kisah tentang politik Jepang, tapi juga tentang manusia, ambisi, dan kenyataan pahit yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap sistem besar, selalu ada pertarungan batin antara kejujuran dan kepentingan, antara idealisme dan realitas yang tak selalu sejalan. Apa yang dialami Ishiba pada dasarnya adalah cerminan dari diri kita semua. Bagaimana setiap orang yang ingin membawa perubahan seringkali berhadapan dengan tembok yang tinggi, penuh kompromi, dan tekanan dari berbagai arah. Dunia kini bergerak dengan cepat, dan tidak ada negara yang benar-benar bebas dari politik kekuasaan. Apa yang terjadi di Jepang menggambarkan fenomena global, ketika rakyat mulai menghilangkan kepercayaan pada elit, dan pemimpin-pemimpin lama gagal memahami tuntutan zaman. Dalam skala yang lebih luas, kisah Ishiba adalah cermin dari perjuangan manusia di seluruh dunia. Perjuangan untuk tetap berpegang pada prinsip meski dunia di sekitarnya memaksa untuk menyerah. Namun dari kejatuhan itu pula, kita belajar bahwa perubahan tidak selalu datang dari mereka yang berkuasa. Kadang, justru dari sosok yang tersingkir dan memilih diam, lahir kesadaran baru di tengah masyarakat. Shigeru Ishiba mungkin sudah turun dari panggung,
Tapi semangatnya untuk melawan arus tetap hidup di hati mereka yang percaya bahwa politik dan hidup itu sendiri seharusnya dijalani dengan keberanian, bukan kepura-puraan. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang akhir sebuah ambisi, tapi tentang bagaimana manusia menafsirkan kekalahan. Sebab kadang mundur bukan berarti kalah, melainkan cara paling manusiawi untuk menjaga martabat di dunia yang terlalu sibuk mengejar kemenangan. Di dunia politik yang penuh janji dan kekecewaan, Shigeru Ishiba meninggalkan tanda tanya besar. Apakah ia benar-benar gagal atau justru memilih jalan yang lebih terhormat daripada sekedar berkuasa? Jepang kini berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi ada generasi lama yang masih bertahan dengan tradisi, dan di sisi lain muncul generasi baru yang menuntut transparansi, keadilan, dan perubahan nyata. Di tengah perubahan besar itu, nama Ishiba tetap bergaung, bukan karena kekuasaan yang ia genggam, tapi karena nilai yang ia tinggalkan. Lalu, ketika dunia terus bergerak dan politik semakin kehilangan makna moralnya, pertanyaannya sederhana tapi menohok. Apakah kejujuran dan idealisme masih punya tempat di panggung kekuasaan? Ataukah seperti Shigeru Ishiba, setiap sosok yang berusaha jujur memang ditakdirkan untuk berakhir dalam keheningan? Dari perjalanan panjang Shigeru Ishiba, kita belajar bahwa politik bukan sekedar tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang siapa yang berani tetap jujur ketika kekuasaan mulai menyesatkan. Ishiba mungkin tidak mencapai puncak yang ia impikan, namun ia meninggalkan warisan moral yang lebih langka daripada jabatan, keberanian untuk berbeda di tengah sistem yang menuntut keseragaman. Dalam diamnya, ada pesan yang keras bagi dunia, bahwa perubahan sejati tidak selalu datang dari podium kekuasaan, tapi dari hati yang menolak tunduk pada kepalsuan. Jepang boleh kehilangan satu pemimpin, tapi mungkin justru menemukan arah baru dari kejatuhan ini. Dunia terus berputar, politik terus berubah, dan setiap era melahirkan tokohnya sendiri. Tapi pertanyaannya kini tersisa untuk kita semua, baik di Jepang maupun dimanapun kekuasaan dijalankan. Apakah idealisme masih bisa bertahan di tengah dunia yang dikuasai kompromi? Karena mungkin di antara kebisingan politik global, Shigeru Ishiba hanyalah satu dari sedikit orang yang membuktikan bahwa kadang diam adalah bentuk terakhir dari perlawanan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan analisis mendalam tentang dunia dan manusia di balik berita.